Itulah sebabnya menurut kabar-kabari setelah kita cek and recheck, jalan ke surga Bu sekarang semakin terjal. Payah mau dijalani Bu, bolak-balik berjalan, ya, melongsor lagi, bolak-balik jalan, turun lagi. Tapi kalau jalan ke neraka, nggak usah berjalan pun kita Bu, longsor sendiri saudara hadirin. Tapi Ramadan sengaja dibuat Allah Subhanahu wa taala untuk melipatkan gandakan tersebut nilai amal ibadah. Bahkan kata Rasulullah, al-jannatu mustaqatin ila arba'in nafar, kata baginda Rasulullah. Di bulan Ramadan ini surga rindu kepada 4 golongan manusia saudara hadirin. Bukan tanggung. Apa enggak enak kita Bu ya? Kalau ada orang merundikan kita, ada orang merindukan kita tersebut, orang kaya berat, orang kaya yang pemurah, apa enggak enak? Begitulah kira-kira perumpamaan. Mari kita bahas satu persatu saudara hadirin. Ya, suara Bu agak serak ini. Tadi ku dengar Bu Haja serak, tapi saya alhamdulillah berserak lagi saudara hadirin. Udah lama Bu enggak minum, jadi serak kali. Ya. Jemaah ibu-ibu salehah yang dimuliakan Allah. Salat yang pertama Bu, atau tingkatan salat yang pertama, istilah Ustaz, salat musim-musiman Bu. Kalau istilah saya, kadang-kadang kiding-kiding, kudung-kudung. Sudah Bu Sam? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur dan terima kasih kita atas rahmat dan izinnya kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka meraih dan merebut kebahagiaan dan kemuliaan yang disediakan Allah di bulan Ramadan ini. Semoga kiranya seluruh aktivitas yang kita perbuat hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta untuk seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini beserta kedua orang tua kita, insyaallah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Jamaah ibu-ibu salehah yang dimuliakan Allah, para bapak maupun saudara hadirin yang berbahagia. Hari ini, hari ini ibu-ibu, hari yang ke-13 kita puasa Bu ya. Alhamdulillah tidak terasa saudara hadirin. Saya lihat wajah-wajah pun semakin ceria saudara hadirin. Ini Bu, kalau penuh dia ruangan ini 1000 orang banyaknya. Kosong satu baris, kosong tersebut sedikit, berarti kita yang hadir lebih kurang 800 orang Bu. 2 kali lipat daripada yang kemarin saudara hadirin. Itulah sebabnya ngajak orang itu Bu ngaji nggak perlu banyak-banyak. Cukup tiap orang, 1 orang aja ngajak 1 orang. Sudah cukup saudara hadirin. Sebab bila kita mampu mengajak orang 1 orang aja, 4 minggu berarti 4 orang. Hidayah petunjuknya bisa Bu dapat kita tersebut. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kita sambung Bu kajian kita. Sebagaimana pada minggu waktu yang lalu. Ya. Nikmatnya sholat yang khusyuk. Setiap orang Bu memang pasti akan menginginkan supaya sholatnya khusyuk Bu. Walaupun sebenarnya sholat khusyuk 100% itu tak ada.
Tapi minimal 90-95%, alhamdulillah. Maksudnya Bu, kalau kita sholat dalamnya melalak dia pergi, tidak boleh lewat 500 meter radiusnya. Tahu dia pulang Bu, tahu dia balik. Tapi kalau kita sholat, pulang kampung, sholat, pergi kemana-mana, itu Bu sudah sholat yang enggak husuk Bu. Ya. Di dalam Al-Quran, sebagaimana yang telah kita gambarkan pada minggu yang lalu, surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatim khashi'un. Maka beruntunglah orang-orang mukmin, mereka yang khusyuk Bu dalam salatnya. Berarti Bu, kalau khusyuk untung, tapi kalau tak khusyuk puntung. Rugi maksudnya saudara hadirin. Sebab nanti yang di akhirat pun diperiksa duluan sholat. Tiang agama pun Bu, sholat. Bagus tidaknya tersebut ibadah kita ditentukan sholat. Oleh sebab itulah maka sengaja kita buat tersebut di bulan Ramadan ini untuk pendalaman kajian sholat Bu. Supaya betul-betul nanti tahu kita Bu, siapa yang sebenarnya yang menyembah, siapa yang disembah. Ada istilah orang Melayu Bu, sering kita dengar. Sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Maksudnya, sholatlah kamu sebelum mati. Kan itu maksudnya. Tapi kalau kaji hakikatnya Bu, kaji tasawufnya, sholatkanlah dirimu sebelum disolatkan orang lain. Berarti kita Bu, kalau sholat yang khusyuk, menyolatkan diri kita Bu. Tahu kita, diri kita Bu, yang kita sholatkan ini Bu. Supaya jangan melalak kemana-mana dia. Ya. Apalagi sudah mau akhir Ramadan nanti. Ada yang sholat, tapi teringat dia kue Bu. Wah, hati-hati. Kue bangkit, kue kambang loyang, segala macam kue sudah rajin. Nanti Bu di sana di akhirat, nanti tulisannya sholat kue bangkit. Itu nanti tulisannya saudara hadirin. Ya. Sebelum kita bahas lebih dalam, sholat itu Bu ada 4 tingkatan menurut ulama. Supaya nanti tahu kita, aku ini sholat yang mana. Seperti sekolah, andai kata kita masih kelas 1, supaya bisa naik Bu kelas 2. Andai kata kita kelas 2, supaya bisa naik kelas 3. Begitu seterusnya. Oleh sebab itulah hari ini, kita tidak membahas orang yang enggak sholat. Tidak kita bahas. Karena kalau enggak sholat Bu, hakikat yang sebenarnya. Jangan marah Ibu. Sebenarnya bukan Islam Bu. Ya, yang sebenar-benarnya. Itulah perbedaan Bu antara Muslim dengan non-Muslim Bu. Kalau Muslim harus sholat. Soal khusyuk atau tidak, itu urusan belakang. Banyak rupanya Pak Ustadz, orang Islam belum sholat. Banyak kali pun. Suami awak pun kadang-kadang tak sholat dia Bu. Ada yang puasa tapi tak sholat. Ada yang sholat tapi tak puasa. Ada yang dua-duanya, sholat pun tidak, puasa pun tidak. Mau masuk kemana coba? Sedangkan tempat disediakan Allah cuma 2. Surga tempat orang baik, neraka tempat orang buruk. Kalau enggak sholat, mau masuk kemana? Enggak mungkinlah di awang-awang awak. Nah itulah istilah orang tasawuf Bu. Masuk neraka aja, bukan maksudnya kepingin masuk neraka. Sudah beruntung Bu, daripada enggak masuk kemana-mana. Loh, arah nanti coba kan? Kalau ke surga mahal Bu, tiketnya mahal. Satu jujur. Alhamdulillah, kalau sering datang sholat tasbih Bu, muka-muka jujur kan nampak dia Bu. Ya. Syarat yang kedua, sholatnya Bu harus khusyuk, bisa masuk surga. Itulah sebabnya, menurut kabar-kabari, setelah kita cek and recheck, jalan ke surga Bu sekarang semakin terjal. Payah mau dijalani Bu, bolak-balik berjalan, ya, melongsor lagi, bolak-balik jalan, turun lagi. Tapi kalau jalan ke neraka, nggak usah berjalan pun kita Bu, longsor sendiri saudara hadirin. Tapi Ramadan,
sengaja dibuat Allah Subhanahu wa taala untuk melipatkan gandakan tersebut nilai amal ibadah. Bahkan kata Rasulullah, al-jannatu mustaqatin ila arba'in nafar. Kata baginda Rasulullah, di bulan Ramadan ini surga rindu kepada 4 golongan manusia, saudara hadirin. Bukan tanggung. Apa enggak enak kita, Bu, ya? Kalau ada orang merundikan kita, ada orang merindukan kita tersebut, orang kaya berat, orang kaya yang pemurah, apa enggak enak? Begitulah kira-kira perumpamaan. Mari kita bahas satu persatu, saudara hadirin. Ya, suara Bu agak serak ini. Tadi ku dengar Bu Haja serak, tapi saya alhamdulillah berserak lagi, saudara hadirin. Udah lama Bu enggak minum, jadi serak kali. Ya. Jemaah ibu-ibu solehah yang dimuliakan Allah. Salat yang pertama, Bu, atau tingkatan salat yang pertama, istilah Ustaz, salat musim-musiman, Bu. Kalau istilah saya, kadang-kadang kiding-kiding, kudung-kudung, saudara hadirin. Lagi enak ia rasakan salat, lagi enggak enak pre-libur. Ada yang salatnya per tahun, Idul Fitri, Idul Adha. Orang yang sholat seperti ini, Bu, cuman Idul Fitri, Idul Adha, jangan sanksi ibu-ibu. Insya Allah pasti masuk neraka, saudara hadirin. Pasti. Ya. Ada yang per minggu, biasanya kami bapak-bapak, Jumat aja cuman sholatnya. Ada. Kalau Jumat, alhamdulillah nggak pernah tinggal memang. Cuman kadang-kadang pun nggak dikira sholat dia. Kenapa? Lambat datangnya. Karena Jumat tuh, Bu, kalau sudah naik ustadz ke mimbar, ditutup buku catatan amal ibadah di depan pintu oleh malaikat. Segitulah batas orang yang sholat Jumat ditutup, saudara hadirin. Andai kata kita datang pun, tidak dikira dia sholat Jumat lagi. Sekedar pelengkap doang, saudara hadirin. Itulah sebabnya bapak-bapak kadang-kadang, karena banyak nggak paham, datang dia ke masjid hari Jumat, cepat dia datang. Cuma lambat masuknya. Kenapa? Rokoknya belum habis, setengah lagi, saudara hadirin. Rugi kalau seperti itu. Ya. Inilah model yang pertama, ibu-ibu. Model yang kedua tersebut, sholat itu ia rasakan, Bu, kewajiban. Karena takut masuk neraka. Orang yang sholat seperti ini, ibu-ibu, alhamdulillah, sholat yang wajib nggak pernah tinggal, Bu. Cuman sering lalai waktunya, Bu. Sholat subuh, jam 6 lewat. Kenapa, Pak Ustadz? Kesiangan. Nanti ditanyalah Ustadz, Pak Ustadz, boleh nggak sholat subuh jam 6:30 karena kesiangan? Ustadz pun serba salah menjawabnya. Kalau dijawab boleh, tiap hari kesiangan aja kawan tuh. Kalau dibilang tak boleh sholat, haram hukumnya, tak sholat dia. Makanya saya sampai sekarang, kalau ditanyai orang, boleh nggak Pak Ustadz sholat subuh kesiangan? Terserahmu lah, saya bilang. Bolos, ya kan? Karena nanti kita ditanya Allah, Bu. Nanti ditanya, Polan, ada apa ya Allah? Kau kenapa kau kok kesiangan sholat subuh? Boleh kok. Udah aku tanya Ustaz tuh mufti lebis, kesiangan boleh kata. Mati kita jangan. Dipanggil-panggil gara-garanya tersebut. Ya. Nah, orang-orang yang seperti ini, Bu, sholatnya sering, Bu, lalai waktunya, lalai hatinya dalamnya, Bu. Ayatnya ada ini, Bu, kan? Ibu pun hafal. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatim sahun. Maka celakalah orang yang sholat, yang lalai waktunya, lalai, Bu, hatinya. Waktunya sering terlambat-terlambat, hatinya, inilah yang pergi jalan-jalan nih, Bu, tour, camping. Ya. Ada yang ke Berastagi waktu sholat, ada yang ke Bukit Lawang, ada yang ke Pantai Semi Mersing, ada yang ke Belawan, ada yang pulang kampung, Bu, 1 rakaat 2 kali, Bu, pulang kampung. Padahal kampungnya, Bu, masuk ke dalam, jurang lagi. Jahat, Bu, setan tuh. Ramadan
dirantai oleh Allah, kata Nabi, setan. Memang betul. Tapi yang dirantai itu, Bu, iblis atau nenek moyang setan. Kalau kenek-kenek setan tidak dirantai, Bu. Dalam diri kita, Bu, ada setan tuh, Bu. Semua orang. Korin namanya. Nanti buka Al-Quran, surah Az-Zukhruf, ayat 36, 37, 38, Bu. Setan yang mengikuti kita, Bu. Itulah kadang-kadang setan yang di dalam tubuh, kadang-kadang digosok-gosoknya kening awak. Begini besarnya awak tak nampaknya, saudara hadirin. Goyang-goyang dia, Bu. Itu setan tuh, Bu. Itulah sebabnya kalau kemana-mana ibu kalau mau ngaji, supaya jangan gampang ngantuk, gampang syaratnya, Bu. Bawa apison cap kaki 3. Karena kaki 4, Bu, itu setan yang punya. Iya. Gosokkan singit cap kaki 3, terang dia nanti, Bu, mata tuh. Kalau digosokkan setan tuh duluan, Bu. Itulah kadang-kadang. Ya. Mau kena kita pun mau kena yang baru pula. Akibatnya berat, Bu, kepala tuh. Kalau sudah berat kepala, sering astuti, asal tunduk tidur. Goyang dia, Bu. Goyang dia. Ada yang mereng ke kiri, ada yang mereng ke kanan, macam-macam. Tapi kalau dalam kajian tasawuf, Bu, kenapa dia mau tidur? Mau keluar dia, Bu, ruh jasmaniyah namanya. Perumpamaan telur, kulit alil telur tuh, putih telur, dan itulah kuning telur. Ruh jasmaniyah, ruh ruhaniyah, ruh sultaniyah, ruh idofi, atau jiwa yang tenang. Nanti kita bahas, Bu, kalau sudah nanti tuntas kajiannya. Itulah sebabnya kalau orang tidur, Bu, dikasih duit nggak mau. Orang pingsan pun dikasih duit nggak mau. Orang mati pun dikasih duit nggak mau. Nggak sama, Bu, sebabnya. Ya. Nanti pelan-pelan. Jadi inilah yang membuat kita tersebut melalak jalan-jalan, Bu, hati tersebut. Setan iblis dengan setan yang di dalam, dia kompak, Bu. Karena dia juga punya sinyal. Sempati ada, mentari ada, pleksi ada, twitternya ada, seluruhnya WA-nya ada, Bu. Bahkan kabarnya bebas pulsa, bebas roaming, saudara hadirin. Belum kita sholat, belum teringat apa-apa, Bu. Situ kita sholat, macam-macam lah yang diingat tuh, Bu. Yang parahnya kadang-kadang ibu-ibu, kita sholat, Allahu Akbar. Kadang, Bu, maaf kata, mantan kita pun bisa kita ingat waktu sholat, saudara hadirin. Ada-ada aja, Ustaz. Iyalah, semua kan pemain semuanya ini, Bu. Kan pemain semuanya kita. Cuman beda-beda mainnya. Ada yang jadi ular, ada yang jadi buaya, ada yang jadi kadal. Ada, Bu. Masing-masing. Ada yang sama suaminya, subhanallah, hormatnya minta ampun. Baik kali. Ada yang sama suaminya, galaknya minta ampun. Ada. Habis suaminya udah tua. Uang masuk tak ada, udah pensiun. Di rumah aja kerjanya, merokok kuat, makan kuat. Apa nggak palak kawan tuh? Minta yang enak-enak, minta daging, cumi-cumi udang, apa nggak palak? Sementara darah tinggi ada, diam aja. Nah ini kadang-kadang. Nah inilah model yang kedua, ibu-ibu. Model yang ketiga, ibu-ibu, sholat itu ia rasakan tersebut kebutuhan. Sebab ingin masuk surga. Ini alhamdulillah termasuklah kita ini, Bu. Orang yang sholatnya, Bu, ia rasakan kebutuhan. Sudah rajin, Bu, yang sholat. Dia tidak tawar-tawar. Mau sholat sunat, mau sholat wajib, libas. Asal ada waktu, ada kesempatan. Kenapa? Karena kesempatan, Bu. Apalagi bulan Ramadan, subhanallah. Di mana cari pahala, Bu, yang paling banyak kecuali bulan Ramadan? Tak ada, Bu. Bukan tanggung-tanggung. Bayangkan, ibu yang paling jauh. Dari mana tadi saya dengar? Paling jauh. Ya, dari ujung sana, pajak rebu masuk ke dalam lagi, belok kiri, belok kanan, terus ke atas lagi. Ya, Lau Bakri. Cobalah kira ibu tersebut. Nabi bilang, langkah kanan kan ditambah pahala. Langkah kiri diampunkan dosa. Bayangkan, berapa langkah, Bu, dari sana. Tapi kan saya naik kereta, Pak Ustaz, ya berapa putar? Bukan tanggung-tanggung. Jadi kami yang dekat Pak Ustaz, ahli baik,
Apa sikit pahala? Tidak juga. Lebih hebat juga, asal ikhlas. Menyediakan tempat, menyediakan kue, menyediakan bukaan, segala macam disediakan ahli baik. Ya. Inilah hebatnya saudara hadirin. Jadi sholat yang ketiga tersebut, tingkatan yang ketiga ibu-ibu, ia rasakan kebutuhan. Jadi kalau sudah kebutuhan, dia rebut, dia ambil apapun yang ada di dalam sholat itu. Makanya kita ini bu, jangan tinggalkan. Sholat duha bu, jangan tinggalkan. Maka saya suruh datang ke masjid, datang jam 7.30. Paling lambat jam 8 kurang 15. Tahiyatul masjid, sholat sunat tobat, baru sholat sunat duha saudara hadirin. Duha pun gak usah banyak-banyak. 4 rakaat ada cukup. Kalau malas 4, bantai 6. Kalau malas 6, bantai 8. Lama-lama kan muak setan itu dengan awak. Iyalah, begitu beramal ibadah. Ada lagi waktu tersebut, belum dimulai zikir-zikir, sholat sunat hajat bu. 2 rakaat saudara hadirin. Bukan tanggung-tanggung pahalanya. Belum lagi sholat tasbih. Kan sering kita uraikan. Sholat tasbih bukan main-main pahalanya. Kan nama taman di sorga. Taman tasbih saudara hadirin. Di dunia aja bu kita. Kalau kita sudah tinggalnya di taman tasbih. Subhanallah. Bergengsi bu. Saya sudah lama bu mau pindah ke taman tasbih. Tapi kurang duitnya saudara hadirin. Apa enggak enak? Pindah ke taman tasbih. Subhanallah. Kolam renangnya ada. Di rumah kita pun ada juga kolam renangnya. Cuman kolam renangnya tempat kita di jalan. Kalau di sana di atas bu. Itu hebatnya bu. Jadi kalau begitu hebat sholat tasbih itu pahalanya. Memang hebat pahalanya. Dapat mengampuni dosa yang lalu, dosa yang akan datang, dosa yang kecil, yang besar, kata Nabi. Maka disuruh tiap hari kalau bisa. Kalau nggak bisa tiap minggu. Nggak bisa sebulan sekali. Nggak bisa setahun sekali. Nggak bisa seumur hidup kita sekali. Nggak bisa juga mati aja udah. Nah inilah hebatnya. Nah ini ia rasakan kebutuhan tersebut salat itu bu. Cuman orang-orang yang seperti ini bu salatnya, kadang-kadang pun nanti bu masih bisa terpeleset. Kenapa Pak Ustadz? Sering merasa dalam dirinya, sering ujub bu. Karena banyak amal ibadah. Nah, ini perlu kita halusi bu ya. Sering nanti terpeleset, bisa masuk neraka, habis ibadahnya bu. Gara-gara apa? Sering bu ujub di dalam bu. Karena merasa banyak amal ibadah. Kalau istilah saya bu, kembang semangkok. Hebat kau ya. Wow, udah lama aku hebat. Kata setan itu saudara hadirin. Ya. Kalau sudah kembang teratai, itu sudah nanti ria. Kalau ria, habis semua bu. Tidak boleh lagi. Ya, ria itu kan sudah pamer bu. Ibu datang mengaji, datang wirid, kemana-mana akbar, boleh bu. Pakai perhiasan itu boleh bu, bukan tak boleh. Yang nggak boleh itu jangan pamer. Iya boleh. Banyak ustadz-ustadz kadang-kadang ngomong nggak boleh, boleh. Mungkin karena istrinya nggak ada perhiasannya. Boleh bu. Kenapa? Seluruh apa saja yang kita bawa bu, itu nanti akan jadi saksi di hadapan Allah beribadah bu. Yang dilarang itu jangan pamer, jangan ria. Kenapa Pak Ustaz? Mentang-mentang baru beli cincin, gelang keroncong, bolak-balik. Alah gatal kali. Wih, lah. Wih, gatalnya. Hah? Itu yang tak boleh, pamer. Bukan tak boleh, boleh, tapi jangan dipameri. Apalagi sempat digoyang-goyang, trik. Nanti bukan apa, ketahuan kedoknya bu. Kalau mas betulan, biasanya suaranya cering, bagus dia bu. Tapi kalau nggak betulan, trok. Jalan kaki pun boleh ibu-ibu. Yang penting jangan bolak-balik di mana duduk, digoyang-goyang. Cekucer. Itu. Jadi perhatian, itu yang tak boleh. Apalagi sombong. Nggak ada yang perlu disombongkan hidup ini bu. Mana ada yang perlu disombongkan hidup ini? Ya. Cobalah kalau kita berkaca bu, di cermin. Subhanallah, apalagi kaca pembesar. Persis kayak parutannya diri kita ini bu. Semua berlobang bu. Makanya kotoran disebut orang tasawuf. Cuman beda-beda namanya. Kalau di kepala disebut ketombe.
Kalau di telinga disebut teler. Kalau di hidung disebut upil. Kalau di gigi disebut tai gigi. Kalau yang kejepit-jepit, burket. Kalau di belakang asam potong, asam belimbing, semua bu kotoran. Tak ada yang disombongkan. Ya. Berapa banyak orang-orang yang sombong, saudara hadir? Habis. Tidak ada gunanya hidup ini, saudara hadir. Justru itulah, maka kita dibuat sholat khusyuk itu, supaya jalan aja pun tidak boleh sombong. Rap. Pandangannya ditundukkan, saudara hadir. Nggak boleh sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tak boleh bu. Tidak boleh. Gaya-gaya pula awak, tidak boleh. Apalagi sambil TikTok. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mati kita jaknya kan. Nah inilah sholat tingkatan bu yang ketiga. Karena ia rasakan kebutuhan sebab ingin masuk surga bu. Satu lagi bu, yang paling dalam. Inilah yang mau kita cari. Sholat tingkat yang keempat bu, ia sholat bukan karena takut masuk neraka, bukan karena ingin masuk surga, tapi ia rasakan sholat itu bu, hadiah kasih sayang Allah. Kenapa? Ingin semata-mata mencari ridhonya Allah. Mau ke neraka, mau ke surga, urusan Tuhan. Tugas dijalankan. Itulah sebabnya, kalau orang-orang seperti ini bu, yang sunat atau sholat yang sunat, ia anggap seperti wajib bu. Ya, awas pemahamannya ya. Orang-orang tingkatan yang keempat ini bu, sholat tersebut yang sunat ia anggap seperti wajib. Yang wajib ia anggap hadiah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok ibu-ibu kan dapat hadiah juga kan? Walaupun kecil dulu, nanti terakhir alhamdulillah besar. Ya. Syukur-syukur kita doakan Bu Lena melimpah ruah rezekinya. Dan ada lena-lena di mana-mana saudara hadirin. Ya. Lela boleh juga. Bukan tanggung. Apa enggak nikmat? Jadi orang kaya yang pemurah itu bu, enak kali hidup ini bu. Masuk surga itu enggak payah. Enggak perlu kita mendoakan diri kita bu masuk surga. Kenapa? Doa orang bu. Sempat datang nanti terakhir tersebut 1000 orang bu, subhanallah. Bukan tanggung. Per orang dapat misalnya tersebut 500.000 per orang kalau diuangkan. Apa enggak hebat bu? Tapi kalau orang kaya, kecilnya itu bu, belum ada apa-apanya. Berarti murah surga itu. Satu sisi murah surga itu, satu sisi mahal surga itu, saudara hadirin. Kalau kita enggak punya, kadang-kadang mau ingin bersedekah bu, tapi tak ada. Kadang saking parahnya, jangankan senyum, ketawa, payah pun bu. Jumpa orang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa nengok-nengok? Iyuh. Inilah hidup. Jadi tingkat yang keempat itu bu, sholat ia rasakan bu, hadiah kasih sayang Allah. Kenapa Pak Ustadz kok hadiah? Karena kita nggak ada punya apa-apa bu. Bisa kita melihat bu, karena diperlihatkan. Bisa mendengar karena diperdengarkan. Bisa melangkah karena dilangkahkan. Bisa bergerak karena digerakkan. Kita ini bu, hidup tak ada obahnya bu, seperti wayang bu. Ya, wayang. Maka dibuat Sunan Kalijogo. Wayang itu sebagai tamsilan. Wayang itulah bu, manusia itu. Dalangnya itulah seolah-olah Allahnya itu bu. Tengok wayang itu bu. Apa bisa berbuat apa-apa kalau enggak dimainkan dalang? Mana bisa? Tapi karena dimainkan oleh dalang, trok tok 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 tok. Siapa jenenge? Batan semerap habis makan tinggal kurap misalnya. Berarti yang hebat itu dalangnya bu. Wayangnya nggak bisa apa-apa. Makanya la haula. Itulah sebabnya sholat tuh harus begini takbirnya, nggak boleh begini. Karena arti orang menyerah begini dia bu. Allah, ya Allah, yang kau yang maha besar ya Allah. Nggak boleh seperti ini bu, nggak sunnah Nabi. Nanti kita betul di satu-satu. Apalagi di Allah, oh ini lain lagi, nantang namanya. Ada yang berat kali bu, macam 5 ton. Ngangkatnya bolak-balik. Allah, Allah, Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Macam 5 ton lamanya. Kenapa? Salah usollinya dengan niatnya. Jadi lama kali.
Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan makmuman mustaqbilal qiblatillahi ta'ala. Lupa di tengah jalan karena panjang kan. Allah lupa lagi. Allah. Wah, macam 5 ton saudara hadirin. Malaikat kiri kanan nanya, apa kau catat? Enggak aku catat, pala kali aku udah siap-siap kan. Karena banyak yang mau dibenahi, Bu. Kalau sholat berjamaah, enggak boleh, Bu, kuat-kuat suaranya, bisik-bisik. Enggak boleh, Bu, makruh hukumnya. Karena rusak orang sebelah. Kecuali sebelah awak peka semua. Karena kalau enggak peka, biar bagaimana itu pun terganggu, Bu. Ganggu dia. Nanti salah-salah palak kawan tu. Apa maksud kau rupanya? Palak kawan. Palak kawan tu kan. Tak boleh. Ada yang dipijaknya kaki kita. Ada, Bu. Dipijak kaki. Saya pernah di Palembang begitu. Dikasih tahu murid. Nanti Pak Ustaz. Kalau nanti Pak Ustaz sholat. Nanti renggangkan kaki. Nanti ada itu. Sebelah nanti menjalar dia katanya. Menjalar. Ya. Saya buat begini. Rap. Kan gak enak sholat begini. Mana enak pula kan? Saya buat bagus. Datang kaki kawan tuh gini. Rap. Akhirnya kedempet dia. Risih rasa awak. Siap sholat saya tanya. Mas. Kenapa dirapatkan kakinya? Supaya jangan masuk setan katanya. Rapat kaki kita ini. Saya bilang. Memang dari samping tak masuk setan. Di bawah tuh setannya lebih hebat tuh. Tuh setannya itu lebih hebat. Yang dirapatkan suruh Nabi, ininya, bahunya, bukan kakinya, bukan. Apalagi timpa, risih pun awak tengoknya. Ya, banyak macam-macam sholat tuh, Bu. Inilah perlu kita benahi. Yang penting kalau hilapiah nggak ada masalah. Hilapiah tangan, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang begini, Bu. Ada, Bu. Ada yang tangannya goyang-goyang, asyhadu an la ilaha illallah, ada. Ada yang macam pistol, asyhadu an la ilaha illallah, ada. Ada yang uget-uget, asyhadu an la ilaha illallah, ada. Ada yang mutar-mutar, asyhadu an la ilaha illallah, ada. Ada yang enggak berhenti-berhenti sampai habis, asyhadu an la ilaha illallah, enggak berhenti-berhenti. Kan tidak boleh, Bu. Karena bisa makruh, Bu. Karena digoyang-goyang tuh, Bu, sengaja, itu batal, Bu. Kalau lewat 3 kali. Kecuali nggak sengaja goyang-goyang, nggak batal. Misalnya, ibu-ibu nanti sholat tasbih, maaf kata, sholat zuhur, tidak pakai penyanggah payudara. Waktu ruku, goyang-goyang, nggak batal. Nggak batal. Yang batal itu kalau digoyang-goyang. Ada, Bu. Ada yang nggak mau pakai jari telunjuk, katanya pendek kali. Asyhadu an la ilaha illallah, jari tengah dibuatnya. Boleh, Pak Ustaz? Boleh. Kalau jari telunjuknya puntung, ya inilah pula. Jadi gimana mau dibuat dia kan? Jangan pula ibu buat kiri. Untung ada serap, ya Allah. Untung ada serap. Kata pula sebelah kiri. Ya. Atau dibuat ibu jari. Asyhadu an la ilaha illallah. Kata awak. Sebelah nengok. Aku yang menang, lu kalah. Ya. Nah ini perlu dibenahi, Bu. Sebab mumpung ada kesempatan kita, Bu, di dunia ini. Kasihan, Bu. Tadi ibu ketua kita sudah ngomong. Udah tua-tua kita. Pucat-pucat, ngilu-ngilu. Berapa lama lagi lah hidup ini, Bu, kan? Udah mulai datang asam-asam urat, asam lambung, segala macam asam. Tengoklah dulu, Bu, yang sering buntu, cuman buntu, gang, lorong buntu, kan itu dulu sering. Belakangan aja usus ikut buntu, Bu. Karena usus itu pun dia bingung, mau ke bawah dia usus turun, mau ke atas usus berlipat, dia sendiri pun bingung. Aku kira nandi, buntu sudah ada. Ya. Jadi bukan lorong aja, bukan gang aja yang buntu, usus pun ikut buntu, Bu. Belum lagi kena corona, Wak. Banyak kali orang buntu, Bu, sekarang gara-gara corona. Saya bangga juga, saya lihat udah banyak nggak pakai masker, Bu, di masjid. Karena sebenarnya memang nggak bagus, Bu, pakai masker di masjid. Kecuali waktu sholat, sanksi, Bu, nampak insangnya. Kalau sholat ditutupi pun semuanya, Bu, nggak sah. Semua keningnya pun ditutupi, matanya pun ditutupi, kacamata hitam lagi. Entah yang mana orangnya pun. Tak perempuan, tak laki-laki pun tak tahu apa. Tak sah, saudara hadirin. Islam itu sudah ada aturannya.
telapak tangan, wajah. Ya. Sudah ada aturan, saudara hadirin. Makanya ibu-ibu nanti kita sholat tasbih, yang mukenanya jangan terlalu nutup kali, harus kena bu kening. Kening ini bu wajib kena ke tempat sajadah. Tapi kalau hidung bu sunat. Sunat kata Rasulullah. Ada ustadz memang menyampaikan mesti wajib. Tidak bu. Tidak ada hadisnya tersebut wajib kalau hidung bu. Kenapa? Karena nggak bisa dipaksa bu kalau hidung bu. Maaf beri maaf bu. Kalau kening wajib bu. Tapi kalau maaf beri kalau pesek kali hidungnya, mana bisa bu? Nggak bisa. Dipaksa-paksa pun nggak bisa. Apalagi keningnya kening Batak nonjol. Kacau, mana bisa? Nggak bisa bu. Ya. Ditambah lagi tersebut bibir awak PM, payah mingkam. Ya udah nggak bisa bu. Jadi yang wajib itu ini kening. Mari kita bahas bu satu persatu ya. Inilah yang mau kita harapkan bu, solat yang khusyuk tu bu. Supaya nanti setelah dapat solat khusyuk, nanti dapat namanya solatud daimun. Allazina hum fi sholatim daimun kata Allah. Surah Al-Ma'arij ayat 23. Mereka solat berkekalan bu. Terus menerus solat. Tidak pun di waktu solat dia bu dikira solat. Apalagi di waktu solat. Subhanallah. Kenapa kisah gitu Pak Ustadz? Hatinya bu nggak pernah lupa lagi bu. Ya, nggak pernah lupa pada Allah. Jadi tidak di waktu sholat pun dia nanti dikira sholat. Misalnya nanti bu, mana tahu ibu-ibu jumpa seseorang, entah tamu ibu atau saudara ibu atau di manalah. Lagi-lagi kita cakap-cakap begini, seperti Ustadz misalnya, Ustadz memberikan ceramah, tapi satu lagi ada di samping seperti Ustadz. Itulah dia bu, sholat daimun tuh bu. Ada yang sampai 9 wajahnya bu. Kalau tingkat waliullah yang sesungguhnya sempurna, sampai 9 bu wajahnya bisa. 9 orang dia bu. Kalau tingkat waliullah, tapi kalau wali murid bu, satu pun kadang payah bu. Ya. Dilihat orang, kita nggak satu orang bu. Ada yang 2, ada yang 3. Berarti yang mana yang betul? Semua dia betul bu. Itulah sholat daimun tuh bu. Satu di samping sholat, satu lagi cakap-cakap sama kita bu. Ya. Kajian martabat 7 berwajah 9 namanya bu. Dari sinilah diambil, makanya bikin film tersebut, film kaca gila itu bisa dibuat satu orang, banyak orangnya bu fotonya. Dari situ dia bu. Ya. Diilmiahkan saudara hadirin. Karena orang-orang zaman dulu bu, hebat-hebat bu, karena sholatnya sholat khusyuk-khusyuk. Zaman dulu, kepingin jumpa saudaranya udah lama nggak ketemu bu, di tempat tadi mana, nanti dia ambil bu air dalam gelas, air putih, diambil air putih bu dalam gelas, rap dibacakan, nampak bu orangnya di mana tinggal saudara hadirin. Begitu kalau zaman dulu, nampak dia saudaranya tersebut di mana tinggalnya bu, dalam keadaan baik atau dalam keadaan sudah meninggal atau dalam keadaan sakit, nampak bu. Itulah hebatnya. Datang hujan yang deras, nanti dia berjalan bu, kena air, tapi tidak melekat bu air itu, tidak basah saudara hadirin. Inilah diambil dari ilmu daun keladi bu. Daun keladi itu, kalau kena air bu, memang basah, kenanya air, tapi tidak meresap bu dia. Itu ilmu waliullah saudara hadirin. Yang perlu dipelajari dalam sholat itu nanti ada bu. Kita berjalan hujan bu, kena air, tapi nggak basah, gini-gini udah nggak basah. Yang parah tuh bu, nggak kena hujan pun asih basah aja. Tangannya basah, semua basah tersebut. Akhirnya basah. Itu yang payah saudara hadirin. Nah inilah dengan kehebatan, kelebihan yang namanya sholat tersebut, ia rasakan hadiah Allah. Sholat yang khusyuk bu. Bagaimana caranya supaya sampai Pak Ustadz? Waktu kita terbatas. Terpaksa disambung lagi minggu depan saudara hadirin. Karena kita mau sholat tasbih. Jam 11 harus kita bubar, bukan siang. Kenapa? Banyak ibu-ibu yang belum masak saudara hadirin. Ya. Jadi memang harus. Mau takjiah lagi, ada pula meninggal kan. Heran, puasa ini hobi kali orang memang meninggal. Karena nggak disiksa bu. Ramadan ini kalau mati bu, itu di perumahan Sukabumi Balikpapan, Alam Barzakh cuti bu. Iya Pak Ustadz, iya. Meninggallah kalau nggak percaya.
Tidak Bu disiksa. Cuman kalau bisa Bu, doa-doa kita bersama, kalau bisa Bu meninggal tuh Bu, bulan Ramadan ini baik, tapi ada lagi Bu yang terbaik Bu. Kapan itu Pak Ustadz? 3 minggu hari raya Bu. Kenapa Pak Ustadz? Ramadan dapat semuanya, seluruh dosa dibakar oleh Ramadan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada saat bulan Syawal, royo, sambil makan rendang, sambil makan ketupat, sambil berhalal bihalal, salam-salaman. Dosa dibakar, hablum minan nas. Umur pun sudah menyoma, sudah tua kali. Matilah, bagus sekali saudara hadirin. Iya. Habis dosa itu, apa enggak enak? Kayauma waladats ummu, bagaikan bayi yang baru lahir kembali saudara hadirin. Inilah yang enak nih. Makanya saya minta mati itu seperti itu. Kalau bisa ya Allah, dosa sama Allah habis, dosa sama manusia habis. Cuman umur ya nantilah. Jangan pula tahun ini. Nggak enak juga. Aku kurang sopan lagi awak. Kan masih banyak yang lebih tua dari awak. Nggak pantas lah. Ya. Ya. Nah ini saudara hadirin. Jadi insya Allah nanti Bu kita bahas sambungkan saudara hadirin. Sholat yang khusyuk itu seperti apa. Mulai dari cara niat yang saya ajarkan. Ilahi anta ma'rifatullah waridoka matlubi. Harus begitu Bu. Ya, niat itu seperti itu. Nggak boleh kepanjangan niat. Ya, nggak boleh panjang-panjang kali takbirnya itu pun sampai kita Allah, Allah, nggak perlu Allah, cukup 2 rakaat. Nggak boleh pula macam terkejut Allah Akbar, nggak boleh juga. Ada juga orang begitu, nggak boleh. Ya, rukuknya bagus, semua. Nanti sudah terbiasa Bu, nanti baru saya ajarkan lagi di mana dibaca Fatihah itu, supaya jangan kemana-mana Bu hati itu. Bismillahnya di sini, alhamdulillahnya di sini. Kalau murid-murid saya yang lama Bu sudah tahu itu Bu. Ya. Jadi kalau dia sholat, udah tahu dia bacaannya. Perhatian tuh ke seluruh tubuh kita Bu. Ini yang menyembah Allah. Siapa bilang tidak khusyuk? Khusyuk Bu. Cuman 100% yang nggak bisa karena kita manusia. Seperti goyang amper dia sikit-sikit. Inilah yang disebut sholat khusyuk tuh Bu. Tahu dia siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. Inilah yang mau kita bawa ini pulang nanti Bu. Supaya seluruh amal-amal ibadah kita yang lain WKS kata Allah. Wes kera iswai semua. Kera manis. Ya. Ngantuk-ngantuk sedikit awak, kurang sempurna, udahlah kera manis saja semua. Ini yang kita harapkan saudara. Nah, kita mau sholat tasbih sebagaimana biasa ibu-ibu, mana tahu belum ada, sebagaimana biasa kita 4 rakaat Bu, 1 salam tanpa tahiyat awal. Niatnya tidak boleh berjamaah, makruh. Sholli sunat tasbih 4 rakaatin lillahi ta'ala. Kalau enggak hafal Bu seperti itu dalam hati, aku niat sholat sunat tasbih 4 rakaat karena Allah, cukup. Allahu Akbar. Baca Bu, Allah Akbar kabirong boleh, Allah mabaik pun boleh. Yang tak boleh, Allahu Akbar, Allahumma hdini fiman hadait wa afil. Itu yang tak boleh. Ya. Baru dibaca Fatihah. Habis baca Fatihah, baru dibaca ayat. Supaya seragam kita ayatnya Bu. Kalau saya Bu, biasanya mah ayat kursi Bu. Rakaat pertama, Alam Nasra, rakaat kedua. Qul ya al-kafirun, rakaat ketiga. Qul huwallah, rakaat keempat. Tapi kalau ibu takut kelamaan atau belum hafal kali, cukup rakaat pertama qul ya al-kafirun, rakaat kedua qul huwallah, rakaat ketiga qul a'udzu birabbil falaq, rakaat keempat qul a'udzu birabbin nas. Kalau itu pun enggak hafal Bu, rakaat pertama alif lam mim, rakaat kedua alif lam ra, rakaat ketiga Toha, rakaat keempat Yasin. Itu pun enggak hafal, rakaat pertama Nun, rakaat keempat Qaf. Kalau enggak hafal juga saudara hadirin. Ya. Baru dibaca tasbihnya 15 kali setiap berdiri. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cara mengeranya supaya jangan lupa, tekan anak jari-jari, jangan sampai diangkat. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Jangan sampai diangkat. 1 2 3. Itu nanti makruh, bisa batal salatnya. Setiap ruku 10 kali, iktidal 10 kali, semua 10 kali. Kalau sanksi kita Bu, tunggu imamnya. Makanya rakaat terakhir jangan ngintip-ngintip yang di depan. Dan di belakang ustaz jangan ngintip-ngintip. Lama kali ustaz. Memang sengaja dilamakan kalau rakaat terakhir. Supaya apa? Banyaklah berdoa ibu-ibu dalam hati.
Minta semua doa apa saja. Boleh, makbul di bulan Ramadan nih. Siapa tahu ada yang mau kawin lagi? Ya siapa tahu. Loh kenapa rupanya? Siapa yang larang? Kalau ada yang nawar, siapa takut? Iyalah pula kan. Atau anak kita parah kali, jahat kali, atau suami bandel kali, doakan Bu dalam hati. Jangan pula kuat-kuat. Ya Allah, nyesal aku ya Allah. Nanti ketahuan. Jadi karena lama kadang-kadang nanti ustadznya, jangan ngintip-ngintip yang di belakang, tak boleh. Ya, sengaja makan. At-tahiyatul dulu dipakai, baru tasbihnya Bu. Karena at-tahiyatul itu rukunnya. Ya, memang ada yang buat tasbih duluan, makruh. Kita cari yang terbaik dari yang baik, saudara hadirin. Nanti baru kita fatihahkan. Nah, mudah-mudahan semoga apa yang kita uraikan membawa keberkahan buat kita semuanya. Insya Allah kita berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Akhir kata mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.